Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzara Atifa dari PIAUD 5C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep wawancara, pengertian wawancara, kode etik wawancara, penyusunan panduan wawancara, dan strategi wawancara kepada anak usia dini. Pengertian wawancara. Secara terminologis, interview atau wawancara ini berarti segala kegiatan yang menghimpun data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara tatap muka atau face to face dengan siapa saja yang diperlukan atau dikehendaki. Selanjutnya, tujuan wawancara. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini atau pendapat, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu. Adapun menurut Lincoln dan Guba, tujuan wawancara itu antara lain merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Merekonstruksi kejadian sebagai yang dialami masa lalu dan memproyeksikan kejadian sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Kemudian jenis-jenis wawancara. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu dari Rahmat, bahwa wawancara itu dibagi menjadi dua. Ada wawancara mendalam atau in-depth interview, yaitu wawancara dengan bebas tanpa pedoman wawancara, di mana peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Yang kedua, wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan. Selanjutnya ada pendapat lain dari Sugiono. Wawancara dibagi menjadi tiga: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Sekarang macam-macam wawancara. Ditinjau dari sifatnya ada dua: wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan individu yang bersangkutan. Sedangkan wawancara tidak langsung, wawancara itu dilakukan dengan orang lain untuk dimintai keterangan tentang responden. Lalu ditinjau dari sisinya, ada wawancara perorangan dan wawancara kelompok. Kode etik dalam wawancara itu antara lain bersikap jujur, cermat, objektif dalam memberikan pertanyaan, netral, yang artinya tidak boleh mempengaruhi narasumber dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya. Kemudian menulis jawaban dengan lengkap, seperti apa yang diucapkan oleh narasumber dengan tulisan jelas dan terbaca. Lalu memperhatikan narasumber dan menghargai narasumber. Adapun pendapat lain bahwa etika wawancara itu yang pertama memperkenalkan diri, sopan dan sabar, menghormati jawaban dari narasumber, dan bersikap jujur. Langkah penyusunan panduan wawancara. Yang pertama, menentukan dan menulis tujuan wawancara. Kedua, menentukan dan menulis bagian paling pokok atau subtema masing-masing sasaran yang spesifik. Ketiga, menyusun kisi-kisi pedoman untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan. Keempat, membuat draft sementara tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Lalu periksa setiap pertanyaan dan mencocokkan dengan maksud dan tujuan penelitian, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu karakteristik pertanyaan itu harus jelas, sederhana, mudah dimengerti, dan sesuai dengan pengalamannya. Yang terakhir, periksa kembali pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan informasi apa yang dibutuhkan untuk diperoleh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewawancarai anak usia dini. Yang pertama, perhatikan usia anak. Mendapatkan informasi tersebut tergantung pada tingkat perkembangan dan kemampuan berbahasa mereka. Yang kedua, membuat nyaman anak.
Tidak seperti mewawancarai orang dewasa, karena keterbatasan mereka dalam memahami bahasa, mengungkapkan bahasa. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus membuat nyaman mereka. Ketiga, menciptakan lingkungan dan situasi yang cocok bagi anak. Kita harus bisa menyesuaikan kapan waktu yang cocok untuk memulai wawancara. Keempat, ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umumnya itu adalah membantu anak untuk mengingat, berpikir, dan bercerita tentang diri mereka dengan menanyakan pada mereka sebuah pertanyaan. Sedangkan teknik khususnya itu mempertimbangkan usia anak, lalu membuat kalimat yang cocok sebagai pembuka wawancara, menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai, menanyakan contoh atau perilaku mereka, kata orang lain, terbukalah untuk apa yang anak ceritakan pada kita. Seringlah mengapresiasi anak dan hindari kalimat mengkritik, karena anak sangat mudah tersinggung. Gunakan pertanyaan yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Bijaksanalah mengenal tanda ketidaknyamanan anak, dan gunakan sarana bermain sebagai alat bantu anak untuk mau berbicara dan tidak mudah merasa bosan. Kemudian membantu anak menceritakan pengalamannya melalui berbagai media. Terakhir, menggali informasi lain melalui orang tua, guru, dan anggota keluarga lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.